Tiba-tiba Mbak ART di rumah bilang, "Bu, di depan ada tamu polisi 3 orang," gitu kan. Saya kaget juga itu, saya sempat usil mungkin dapat laporan yang tadi subuh ya, subuh itu mungkin gaduh gitu ya. Nah itu karena saya memang sempat waktu dialamin KDRT itu saya sempat teriak-teriak, Dedi sakit," saya bilang gitu. Mungkin itu kedengeran ya di luar gitu. Terus habis itu saya usir, "Pak, udah nggak apa-apa Pak, dia itu lawyer, dia tahu tempat yang nggak menimbulkan bekas untuk divisum," saya bilang. "Dia yang dijambak kan kulit kepala nggak kelihatan, dipukul di kuping kan nggak bekas," saya bilang gitu. Terus habis itu polisnya bilang, "Enggak Bu, itu di pelipis udah mulai memar," katanya. "Terus Ibu diapain lagi?" "Itu bibir kenapa Bu?" Bibir juga ternyata ada memarnya juga sudah muncul. Terus saya kena penipuan juga Mbak, ada ujiannya juga, penipuan masker tuh 138 juta. Jadi saya itu istilahnya bantu koordinir doang gitu, yang mesen masker kan lagi mahal-mahalnya tuh 500 ribuan, ini jual 180.000. Saya nggak ada ambil untung sepeser pun. Jadi saya tadinya ngasih nomor rekening yang menjual, tapi karena pikir teman-teman nggak kenal, lu aja Cak gitu. Jadinya dikirimnya lewat rekening saya. Waktu saya transferkan, hari hanya harusnya datang, jadwalnya masker itu datang, nggak datang. Jadi otomatis saya harus gantiin, padahal saya cuma pesen 4 box hari itu, saya pribadi 4 box, tapi 4 box terbahal 138 juta. Yang Tapi awal ya soalnya ya. Iya itu tapi yang saya putus bentar. Boleh kameranya naikin dikit nggak Dok? Nah, ya oke, siap. Boleh lanjut lagi Dok. Terus udah seperti itu, kemudian waktu saat itu ya itu ujian juga sih buat saya ya sebelumnya itu. Jadi saya mikir kok kayak begini ya, gue nggak pernah bisnis, ini juga nggak ngambil untung sepeser pun, kok ngalamin seperti ini. Terus keluarga kan belum tahu ya kalau masuk Islam, jadi dikirimin doa, dikirimin ayat-ayat gitu, tapi nggak saya buka, saya cuma bilang terima kasih Ma, gitu-gitu aja. Tapi saya tetapkan hati untuk zikir, cuman baru tahu doa Nabi Yunus. Jadi cuman jika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, gitu. Kalau ke polisi itu terus yang saya ucapkan gitu. Saya nggak tahu doa yang lain-lain gitu, belum tahu. Oh, doa Nabi Ibrahim, Ibrahim juga saya baru tuh 2 itu kalau nggak salah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Itu 2 itu yang saya ulang-ulang terus. Nah, akhirnya waktu itu saya udah lewatlah, ada jalan keluar, ada yang meminjamkan, memberi waktu sampai bulan Juli untuk membalikan uang gitu. Dan itu saya tutup. Saya waktu itu saya pikir sudahlah, nama baik, kepercayaan orang hilang, ya sudah, saya pikir ini yang harus saya terima, udah harus ikhlas gitu ya. Alhamdulillah Allah masih kasih jalan keluar kayak gitu waktu itu. Nah di situ dibahas itu di rumah mertua itu bahwa itu kamu nggak pikir itu suatu kayak azab ya, bahwa kamu udah menjual yang dulu gitu, udah mengkhianati yang dulu itu gitu kan. Tapi di situ terus sempat dibilang juga apa mungkin kerasukan setan, dikasih minyak-minyak gitu, saya urapan gitu. Kemudian habis itu di situ saya sempat dipukul lagi di paha saya gitu. Terus habis itu udah saya pulang ke rumah, saya nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada merencanakan apapun juga, nggak, cuman zikir terus yang nggak putus itu. Terus udah sampai rumah, mungkin mantan suami itu lelah ya, dia tidur. Nah, saya karena anak-anak sudah bangun, saya mandikan anak-anak gitu ya. Tiba-tiba Mbak ART di rumah bilang, "Bu, di depan ada tamu polisi 3 orang," gitu kan. Saya kaget juga itu, saya sempat usil mungkin dapat laporan yang tadi subuh ya, subuh itu mungkin gaduh gitu ya. Nah, itu karena saya memang sempat waktu dialamin KDRT itu saya sempat teriak-teriak, Dedi sakit," saya bilang gitu. Mungkin itu kedengeran ya di luar gitu. Terus habis itu saya usir, "Pak, udah nggak apa-apa Pak, dia itu lawyer, dia tahu tempat yang nggak menimbulkan bekas untuk divisum," saya bilang. "Dia yang dijambak kan kulit kepala nggak kelihatan, dipukul di kuping kan nggak bekas," saya bilang gitu. Terus habis itu polisnya bilang, "Enggak Bu, itu di pelipis sudah mulai memar," katanya. "Terus Ibu diapain lagi?" "Itu bibir kenapa Bu?" "Bibir juga ternyata ada memarnya juga sudah muncul." "Terus diapain lagi Ibu ke rumah tuh?" "Diapain?" "Ini di paha." Terus yang poluan buka paha saya masih ada bekas ruas jarinya gitu kan. Terus nggak bisa, Ibu harus ikut kita gitu ya.
saya nggak ada pikiran apa namanya, masa kita ngelaporin suami itu kan kayak nggak ada pikiran ya, maksudnya saat itu malah udah pulang aja, nanti saya tambah dimarahin kalau sampai ketahuan ngelaporin atau apa, saya bilang gitu. Terus enggak, ibu harus ikut. Jadi itu udah Allah semua yang atur. Jadi di situ saya dipaksa visum, harus visum hari itu. Terus saya mau pulang nanti keburu bangun, saya bilang gitu. Nggak bisa, sekalian BAP gitu. Jadi udah visum, BAP beres, pas itu udah mau pulang, saya ditanya mau pulang kemana, saya nggak tahu, nggak bisa mikir, saya bilang gitu. Terus ya udah, alhamdulillah ada teman dan lawyer yang menjemput gitu, teman kantor gitu. Kemudian apa namanya, lawyer gitu. Terus habis itu ada teman-teman yang lain itu, akhirnya saya langsung diantar ke pondok pesantren Mualaf Center yang di Sentul, punyanya Umi Irena Handono gitu. Nah di situ, nah terus termasuk juga lawyer bilang gitu, anak-anak di mana? Di rumah. Bapaknya tidur gitu. Kalau bisa dibawa anak-anak sekalian gitu kan. Hah? Yang benar Mas, saya bilang gitu. Iya dibawa kayak gitu. Percaya Mbak Ica gitu, walaupun nanti mau hak asuh di Mbak, kalau posisinya masih di sana, mungkin apa namanya tetap sulit karena kan itu bukan barang ya katanya gitu. Terus ya udah saya tanya ke Mbak tuh ya waktu saat itu, gimana Bapak belum bangun gitu kan? Ya udah sekarang keluar ya, saya bilang gitu. Apa namanya, bisa ke bawah gitu ya. Itu saya di luar pikiran saya juga gitu. Saya nggak pernah membayangin, saya pikirnya akan sendirian gitu ya. Itu bisa ke bawah gitu, anak-anak semua ikut saya gitu saat itu. Nah, udah sampai di Ponpes ya, berjalan sekitar semingguan itu, namanya anak-anak yang mungkin kaget juga, lingkungan baru, itu ujian juga lagi buat saya. 2 hari kita mandi nggak ganti baju, nungguin baju bekas karena kan nggak ada ya yang anak-anak di sana. Kemudian apa namanya itu, anak-anak nggak minum susu, nggak pup gitu, makan nggak habis gitu. Terus sempat saya tuh pada subuh saya nanya ke Umi, ini apa saya zolin ya sama anak-anak, apa saya pulangin aja Umi, saya bilang gitu kan, saya nggak mau libatin anak-anak lah kayak gini, saya bilang gitu. Terus Umi malah bilang, kamu nggak boleh ingkar dengan yang sudah kebaikan yang Allah kasih, dibilang gitu. Banyak orang tuh harus sampai rebutan anak dan sebagainya, kamu dengan mudahnya bisa bawa anak-anak, bilang gitu. Terus juga dibilang, kamu bayang nggak kalau kamu nggak bawa anak-anak, fitnah apa yang akan ditimpakan kepada kamu? Kamu ninggalin mereka, nelantarin mereka, kamu nggak sayang mereka, kamu pergi sama laki-laki lain mungkin gitu ya. Dia kan nggak tahu ya saya pergi kemana sama siapa. Kalau sekarang, kalaupun nanti anak kamu diambil, mereka tahu mamanya lari kenapa, kemana, sama siapa, apa yang dilakukan gitu. Oh gitu ya Umi. Ya udah saat itu saya ternyata itu memang ujian terakhirnya aja gitu. Besoknya tuh alhamdulillah anak-anak tuh udah normal lagi, udah bisa pup, udah normal lah. Itu kayak ujian aja sebentar gitu, sampai kita bertahan ya. Termasuk kayak tadi yang ujian masker, kayak udah dilaporin juga, dianggap terlibat lah penipuan segala macam gitu, tapi dia lewat juga gitu. Dan inamal usri yusra tuh ya banget gitu, setiap ada kesulitan bersama itu juga ada kemudahan gitu. Itu yang berapa kali saya alamin gitu, sampai ya balik lagi tadi kamu tua dibilang apa namanya seperti itu. Terus ya udah, nggak ternyata dari situ saya belajar gitu di Ponpes itu benar-benar yang paling mempengaruhi sih Mbak Venita, Mas Ari, bahwa di situ saya habitnya sebagai muslim kan yang berubah banget, itu benar-benar kayak di brainwashnya mulai dari adab-adabnya ya segala macam, itu disitulah saya belajar gitu awal mulanya gitu. Benar-benar mungkin saya pikir saya cuma ada di kosan mungkin seorang diri, mungkin ya galau-galau, milo-milo nggak jelas, tapi Allah baik banget bikin semuanya sempurna sampai seperti itu. Bahkan sampai terakhir ternyata proses yang laporan polisinya berjalan gitu ya, sampai mantan suami mau jadi tahanan kejaksaan. Di situ beliau mengajak lawyer saya untuk tolong dicabut gugatannya. Dan di situ ya udah kita cabut, dan beliau bersedia untuk bercerai baik-baik, hak asuh anak untuk saya, harta bersama juga untuk anak-anak. Jadi udah selesai dengan damai aja gitu ya, nggak ada benar-benar. Tadi saya nggak ngira gitu,
duh kok ngelaporin bapaknya anak-anak gitu kan, nggak gimana gitu ya. Tapi ternyata maksud Allah seperti itu gitu. Yang waktu itu saya setiap ditanya, gimana kerjaan kamu tuh PNS juga, saya kan akhirnya PP itu Mbak, Jakarta Sentul tiap hari itu, karena kan juga nggak boleh cuti lama-lama banget juga gitu kan. Itu tapi alhamdulillah sehat gitu, dikasih sehat sama Allah. Mandi kan juga sebelum subuh itu ya, itu kan memang sunnahnya begitu, itu memang bikin sehat ternyata. Jadi itu berapa? 70 kali sekali jalan, jadi 140 kilo PP itu tetap sehat aja gitu. Nah, itu seperti itu sih apa runtutannya kira-kira gitu ya. Alhamdulillah makin ke sini itu Allah mudahkan semuanya kayak gitu. Aduh, Masya Allah. Ini aduh, sama sekali kita berasanya kayak Allah ini, kita sebagai muslim tuh kayak ngerasa iri banget dengan apa namanya, cerita dari ini ya, dokter ya, apalagi dilihat banget dimudahkan, terus diberikan hidayahnya begitu indah gitu. Dari hal yang sepele ya mungkin ya, dari melihat sosok seorang muslimah yang pakai niqab, dan memang saat itu mungkin sempat dengar juga gitu ya, yang peristiwa pakai niqab itu kan sempat heboh juga lah gitu, sempat viral gitu kan, sempat jadi omongan juga. Malah di situ dokter diberikan hidayahnya, diperlihatkan sosok muslimah pakai niqab dengan adab-adabnya yang mereka takut untuk hilang wudunya, makanya mereka juga nggak pernah bersentuhan, dan itu langsung kena gitu ke dokter Karissa ya. Masya Allah, Allah tuh emang punya jalannya sendiri ya. Banyak hal yang bisa yang jadi pelajaran nih buat kita ya, apalagi mungkin teman-teman muslim juga yang menyaksikan ini, bahwa kita tuh punya apa namanya, nggak punya hambatan atau juga mungkin cobaan seperti dokter juga gitu ya. Tapi masih melalaikan ibadah gitu kadang-kadang. Padahal kita udah dikasih keleluasaan, dikasih waktu, dikasih kelonggaran, kitanya malah lalai gitu. Sedangkan hidayah ini kan mahal ya. Mahal banget. Jadi, dan nggak pernah ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu kan, maksudnya siapa yang bakal yang kemudian diberi hidayah. Kadang-kadang paman Rasulullah aja ini yang ya, udah dekat dengan Rasulullah gitu ya, masih belum bisa gitu. Karena memang pada dasarnya setiap manusia itu pun juga nggak pernah bisa untuk merubah orang lain gitu, karena semuanya hidayah itu kan Allah yang kasih dan Allah yang tunjuk. Itu kan apa ya, kayak hadiah terbesar gitu loh. Nggak semua Allah kasih gitu kan. Dan Masya Allah, biasanya ketika lagi terima itu justru bukan yang indah-indah gitu, justru malah dikasih cobaan. Nah, di balik cobaan itu justru kayaknya ya, kayak waktu dengar dari Mas Rene ya, musibah itu artinya asobah, artinya apa namanya, right on target. Jadi kalau kita dicoba, kita berarti lagi diperhatiin sama Allah gitu kan. Perhatiin dan juga naik kelas berarti ya. Nah, jadi ketika ya pasti banyak juga teman-teman yang harus melalui dengan berbeda-beda ya. Ataupun benar kuncinya juga tadi dokter bilang juga bahwa kita cuma diminta sabar, nanti Allah nyelesain masalahnya sendiri. Sabar dan terus ikhtiar ya. Tadi doa juga nggak putus gitu ya, doa Nabi Yunus dan juga doa Nabi Ibrahim yang terus dilafalkan gitu ya. Kadang kita aja muslim kadang udah berserah aja sampai nggak ngerti mau ngomong apa gitu, mau doa apa, tapi malah dokter yang dikasih waktunya sebenarnya kalau kita dengar tadi ceritanya kan cuma sekitar 1 bulan ya, dari bulan Maret ke April ya, dalam waktu Mei, terus kan yang penipuan, terus masalah dengan keluarga itu kan dalam waktu 1-2 bulan. Tapi dokter tahu gitu doa apa yang memang harus diucapkan saat itu, doa yang terus dipanjatkan, dan Masya Allah itu emang doa yang dipilihin satu-satu sama Allah ya. Gitu loh. Bacanya yang ini, baca tayamum, nggak tahu dipakai baca doa yang buat apa namanya, kesabaran biar nggak. Padahal niat di hati itu mungkin nanti aja lah, gampang, orang air ada, tapi nggak tahu kenapa ya Allah gerakin semua gitu ya. Aduh Masya Allah. Nah itu kemudian dok akhirnya mulai belajar ngaji gitu juga nggak? Iya, alhamdulillah. Sejak saat itu jadi waktu selama di Ponpes, alhamdulillah sama Umi Irena saya diundangkan ustazah-ustazah. Jadi kalau beliau prinsipnya jangan
misalnya kayak fanatik ke saya aja, misalnya Umi Iren bilang gitu, saya mungkin ahli kristolog, tapi mungkin kamu untuk fikih kamu bagusnya sama Ustazah Isma waktu itu saya gitu. Kalau untuk Sasya Islam kamu sama Bu Sari, untuk nanti kalau kamu samain gitu. Jadi beliau datangkan ke saya ya? untuk betul gitu. Jadi yang lebih tahu lah tentang itu beliau arahkan seperti itu gitu. Nah waktu itu juga ya itu tadi apa? Sebenarnya sih karena minim ilmunya, jadi ya samina wa atona gitu ya, apa yang tahu ya didengar. Kayak yang tentang hutang 138 juta itu kan teman saya kan meminjamkan 100 juta dengan deadline yaitu bulan Juli tolong dikembalikan karena untuk uang proyek beliau gitu ya. Itu Juni minggu ketiga ya saya pikir udah pagi itu saya bilang ya Allah kurang 2 minggu lagi bulan Juli saya bilang gitu, gimana saya bisa ngembaliin posisinya di Ponpes gitu kan ya. Beliau tuh waktu itu saya kasih sertifikat rumah tuh nggak mau terima gitu katanya, nggak mau, saya takut megang gitu, udah kamu pegang aja gitu ya. Dan waktu itu saya mikir ya Allah dia udah baik sama saya gitu ya, kalau sampai ingkar sampai nggak ngembalikan hutang itu saya merasa bersalah banget gitu. Saya kayak curhat gitu ya sama Allah pagi-pagi. Zuhur, Masya Allah itu saya dapat WA itu dari Kohani malah Mas Ari. Jadi apa namanya dibilang ini ada transferan dari teman-teman alumni UI, mungkin dari angkatan jebot juga yang mungkin nggak kenal saya ya. Itu ada 3 kali transferan yang totalnya sekitar 82 juta. Masya Allah itu saya pikir saya praktek juga mungkin dalam waktu sekian nggak mungkin kekumpul segitu ya. Itu langsung saya hubungin, saya sujud syukur, saya hubungin teman saya habis zuhur itu, saya bilang minta nomor rekening ya, saya mau kembalikan, saya bilang gitu. Teman saya kaget, hah kamu di Ponpes kok punya uang? Ini kayak udah diikhlaskan lah sama beliau lah ya, udah nanti entar aja, saya tahu kamu masih butuh, mualaf itu sangat butuh apa namanya biaya besar katanya gitu kan. Bilang entar aja, alhamdulillah saya juga dikasih rezeki sama Allah katanya. Itu tapi Masya Allah itu saya nggak bisa, saya soalnya berdoa pagi dan dijawab sama Allah siang ini, berarti ini bukan hak saya bilang, itu buat kamu, saya bilang gitu. Itu Masya Allah itu saya ingat banget waktu itu saya dari yang saya curhat sama Allah itu ke zuhur, saya baru dengar ini Mbak Feni cerita gitu seorang ustadz, saya lupa namanya, itu beliau kehilangan sendal gitu waktu naik haji gitu ya. Beliau zikirnya ya al-mu'id gitu, Allah yang maha mengembalikan gitu. Sendalnya kembali, saya pikir kali bisa juga kali ya buat uang gitu, saya mikir gitu. Dan itu dengan apa ya istilahnya, saya ya bodoh-bodohnya saya gitu ya, udah saya percaya aja gitu ya, ikutin lah ya, ya mu'id gitu ya, apa al-mu'id gitu, saya pikir gitu. Dan itu jawabannya itu Masya Allah, makanya saya sampai nangis, langsung bilang anaknya Umi gitu waktu itu, saya bilang Masya Allah saya sampai nangis gitu. Terus mereka bilang udah sujud syukur belum? Ya udah saya bilang gitu. Itu yang Masya Allah itu pokoknya perjalanan sama Allah gitu. Kalau kita tawakal ya kita berserah sama Allah gitu, husnuzon billah sama Allah, itu kayak dikasih aja gitu jalan kuatnya ya, yang kayak nggak mungkin banget gitu. Aduh, Masya Allah ini benar-benar ceritanya luar biasa banget. Tapi kita dengar ceritanya nahan nafas. Benar-benar deh, Masya Allah. Aduh. Dok, ini kan menarik banget gitu ya. Lihat cerita dokter dengan berbagai ujian-ujian yang diberikan juga. Dokter tuh bisa melaluinya perlahan-lahan gitu, dengan benar-benar samina wa ta'na gitu. Apa yang disuruh ya dilakuin gitu kan. Terus tahu juga seperti kayak apa ya, ketika lagi kesulitan membahas tentang hutang, tiba-tiba dengarlah kajian yang terkait dengan apa yang dokter alamin saat itu. Tapi saya tuh sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang menurut saya tuh harus saya tanyain gitu. Sebenarnya apa sih dok yang membuat dokter tuh yakin banget di 3 jam dokter ngobrol dengan ustazah yang ada di MCI waktu itu ya, di Mualaf Center Indonesia, yang membuat ya? Part apa yang membuat dokter bahwa yakin ini adalah agama yang benar-benar membuktikan bahwa kita kembali ke fitrahnya, kita kembali ke fitrahnya manusia, yaitu Islam. Apa tuh dok? Waktu itu kalau nggak salah bulan Ramadan minggu ketiga itu saya selesai baca terjemahan Qur'annya. Jadi di situ saya bermaksud untuk mencari mungkin ada salahnya atau apanya nih Quran gitu ya, kontradiksi kah atau apa gitu. Jadinya biarin saya, mungkin belum banyak yang tahu gitu ya. Gitu mungkin masih adalah kesempatan untuk berubah gitu. Tapi yang
ada, itu makin yakin di situ. Banyak ayat-ayat itu di dalam Al-Quran itu yang justru meneguhkan saya. Dan